Saya tampilkan slide. Saya sudah share materi baik di LMS maupun di GCR untuk mempermudah Anda ya. Karena kita bicara tentang analisis kebutuhan. Jadi setelah kita tahu apa itu perangkat lunak, bagaimana perangkat lunak yang baik, produk yang kita buat itu masuk ke kategori tipe yang mana, apakah masuk ke dalam real-time software, AI software, sistem software, real-time software, atau bisnis software misalkan. Lalu kita masuk apakah tahapan yang kita pakai itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di RPL, karena RPL itu merupakan sebuah solusi dari kasus-kasus perangkat lunak yang muncul. Lalu ketika bicara tahapan RPL, ada beberapa model yang dikeluarkan secara teori oleh beberapa ahli. Salah satunya misalkan model waterfall dan seterusnya. Nah itu Anda bisa pahami, cermati lebih dalam. Karena setiap model punya kelebihan dan kelemahan. Contoh misalkan antara model prototype dengan waterfall. Kenapa prototype itu orang pakai? Ya mungkin karena pada saat dia akan membuat, dia tidak sedetail ketika kita menggunakan waterfall. Mungkin perangkat lunaknya yang sebatas membuat aplikasi kasir. Kalau aplikasi kasir mungkin tidak perlu lagi detail permasalahan yang rumit gitu ya, enggak mungkin. Jadi mungkin dihilangkan tuh kasus bicara tentang analisis masalahnya, cuma bicara analisis kebutuhan aja misalkan, terus langsung buat prototype, langsung ditampilkan contoh ada perubahan enggak, kalau enggak ya sudah langsung oke. Kalau ada perubahan ya diubah lagi gitu misalkan. Sehingga tidak perlu tahapan yang banyak mungkin di prototype. Tapi kalau Anda bikin aplikasi yang agak rumit gitu, mungkin Anda harus mulai dari tahapan kajian. Oh ternyata Anda mulai dari SDLC gitu. SDLC ada 10 tahapan misalkan. Termasuk salah satu tahapannya adalah pengadaan perangkat gitu. Terutama perangkat keras gitu. Nah itu mungkin beda lagi. Nah setelah Anda tahu model-model pengembangan perangkat lunak tadi, perancangan perangkat lunak tadi, ya sekarang kita bicara tentang analisis kebutuhan perangkat lunak. Apa sih analisis kebutuhan perangkat lunak? Secara prinsip sebetulnya bagaimana Anda melakukan detail dari kebutuhan yang akan Anda pakai ketika Anda merancang. Makanya di sini ditulis proses mendefinisikan kebutuhan pengguna. Tapi apakah hanya pengguna? Enggak. Seluruh orang, bagian, dan instansi yang terkait dengan sistem itu bekerja. Gitu. Atau aplikasi itu bekerja. Pak, manajer kan nggak pakai. Apakah manajer itu butuh? Perlu kita definisikan? Ya, perlu. Gitu. Karena bisa jadi walaupun dia tidak menggunakan secara langsung aplikasi, tapi secara tidak langsung mungkin dia akan berkecimpung. Gitu. Misal dalam menentukan kriteria yang mau digunakan misalnya. Nah, berarti kan dia akan kita libatkan. Jadi ketika seseorang, badan, atau unit itu terlibat, nah, dia tetap harus kita jadikan subjek atau objek dari sebuah kebutuhan. Nah, jadi analisis kebutuhan adalah bagaimana Anda mendetailkan secara lengkap kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan oleh sistem atau aplikasi. Nah, dalam rangka mendefinisikan itu ada dua hal yang sangat penting, fungsional dan non-fungsional. Makanya orang juga bilang, kebutuhan fungsional apa sih? Kebutuhan non-fungsional apa sih? Kalau secara teori, fungsional itu melakukan deskripsi terhadap fungsi atau hal-hal yang terkait dengan kinerja dari aplikasi atau sistem tersebut. Fungsinya apa? Sebagai apa? Kinerjanya bagaimana? Nah, itu fungsional. Simpelnya gimana sih? Nah, perbedaan antara fungsional dan non-fungsional adalah kalau fungsional
itu bicara yang berhubungan secara langsung di dalam aplikasi tersebut. Misal, Anda butuh data apa sih? Anda butuh modul apa sih? Anda butuh codingan yang bagaimana? Apakah Anda membutuhkan desain yang sangat bagus, desain yang sangat cantik, ataukah Anda membutuhkan tombol-tombol apa tertentu gitu ya? Bicara kinerjanya apa? Fungsinya apa? Fungsinya untuk merekam data karyawan. Nah, berarti harus ada form data karyawan. Harus ada form data karyawan, harus ada tombol simpan, tombol edit, tombol hapus misalkan. Nah, terkait dengan kebutuhan itu, maka itu masuk ke area fungsional. Terus bagaimana kalau yang non fungsional? Non fungsional itu kebutuhan-kebutuhan sebagai pendukung daripada sistem atau aplikasi yang akan Anda buat. Jadi statusnya hanya pendukung, membantu kinerja Anda untuk membangun atau merancang sebuah sistem. Contoh, ketika Anda mau membuat desain use case, Anda menggunakan tools. Toolsnya apa? Misalkan uml.com atau menggunakan Visio atau menggunakan PowerPoint atau menggunakan Word atau apapun aplikasi ketiga yang Anda akan gunakan. Nah, itu disebut tools pembantu. Nah, tools itu masuk kategori kebutuhan non fungsional. Ternyata aplikasi Anda akan bekerja menggunakan jaringan. Otomatis harus ada pendukung dari aplikasi tersebut. Apa? Jalur misalkan, kabel, server, dan seterusnya. Nah, perangkat-perangkat itu baik tools yang bersifat perangkat lunak maupun hardware yang bersifat perangkat keras yang mendukung kinerja aplikasi yang akan Anda buat itu masuk ke kategori kebutuhan non-fungsional. Termasuk salah satunya ketika Anda akan melakukan dokumentasi, memfoto, mencatat, merekam, menyalin, dan seterusnya yang berhubungan dengan sistem tersebut. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan non-fungsional. Ya. Jadi bedanya jelas. Kalau bagaimana membuat coding, modul, save, edit, hapus, nah itu fungsional. Bagaimana memaksimalkan sistem ketika diakses secara bersamaan, fungsional. Mengatur akses orang yang masuk, fungsional. Membuat kriteria tabel data klasifikasi barang, klasifikasi karyawan, atau fungsi-fungsi proses bisnis lainnya, fungsional. Jadi jelas, bedanya itu jelas antara fungsional dan non-fungsional. Nah, itu perlu dipahami. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena ini akan berkaitan dengan perangkat-perangkat atau hal-hal yang akan Anda capai ketika Anda membangun sebuah aplikasi. Ya. Oke. Terus bagaimana kita memperoleh kebutuhan-kebutuhan tersebut? Ada berbagai cara, gitu ya. Salah satunya ada tahapan tertentu. Apa tahapannya? Simple. Kumpulin, evaluasi, validasi, dokumentasikan, tinjau ulang. Kenapa? Ini ada dua hal, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya apa terhadap sistem? Anda kumpulin. Non-fungsionalnya apa? Anda kumpulin. Setelah dikumpulin, apakah dari semua kebutuhan ini Anda evaluasi? Anda lihat, Anda cek, apakah memang mumpuni atau sesuai dengan tahap yang pertama. Apa tahap pertama? Analisis masalah. Gitu. Jangan sampai ketika Anda memberikan analisis kebutuhan, ternyata tidak sesuai dengan analisis masalah yang Anda lakukan. Nah, ini makanya kenapa tahapan RPL itu penting, mulai dari masalah, kebutuhan, desain, dan seterusnya, supaya jangan melangkah atau melakukan tahap berikutnya sebelum tahapan yang ini selesai. Anda masih di tahap mendefinisikan masalah. Pastikan masalah-masalah itu udah konkret,
udah jelas, udah fix. Supaya ketika Anda beralih ke tahap berikutnya, apa tahap berikutnya? Menganalisis kebutuhan. Pada saat Anda menganalisis kebutuhan, Anda bisa mengumpulkan dengan baik kebutuhan-kebutuhan yang harus dipakai. Contoh, Anda mau bikin kinerja karyawan. Masalahnya apa sih? Oh, karena kita susah mengukur seberapa besar karyawan itu memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Nah, itu kan susah mengukurnya. Apakah dengan gaji yang besar itu bisa mengukur loyalitas? Apakah dengan absensi yang rajin bisa mengukur loyalitas? Atau apa? Nah, untuk mengukur itu, Anda butuh sebuah aplikasi. Gitu. Jadi masalah pertama, bagaimana mengukur misalkan. Nah, untuk mengukur ini, pasti Anda membutuhkan komponen. Makanya ada sebuah kebutuhan. Apa kebutuhannya terhadap alat ukur ini? Ya, salah satunya adalah kriteria. Nah, kriteria bagaimana mengumpulkan kriteria? Anda mau nggak mau harus bertanya. Anda harus observasi. Anda harus menyebarkan kuis atau edaran untuk diisi, misalkan. Atau Anda mungkin bisa mengkaji lewat referensi dan seterusnya. Sehingga akan tercapai tuh kebutuhan yang akan Anda dapat. Ketika kita mau mengukur loyalitas, apa sih yang dibutuhkan? Oh, saya butuh absensi. Berarti absensi akan dikumpulin. Oh, saya butuh rekapan gaji. Berarti rekapan gaji harus dikumpulin. Misal ya. Nah, setelah dikumpulkan semua kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional, taruhlah kalau non-fungsional itu kan penunjang ya. Pokoknya baik fungsional maupun non-fungsional. Baru kita lihat dari sekian banyak kebutuhan, mana yang kira-kira penting, prioritas, efektif, efisien, itu bilang evaluasi. Dari situ setelah kita pilah-pilah, kita cermati, baru kita validasi. Kita pastikan bahwa inilah kebutuhan yang akan kita pakai. Baru kita dokumentasikan dan terakhir kita tinjau. Lebih detail, begini kira-kira caranya. Jadi ketika Anda melakukan pengumpulan, itu bisa dengan berbagai cara untuk mengumpulkan kebutuhan. Anda bisa interview, Anda bisa survei, Anda bisa peninjauan lapangan atau observasi langsung. Bahkan jika dimungkinkan Anda membuat sebuah diskusi tertentu dalam bentuk workshop, dalam bentuk seminar, atau diskusi kelompok lah, atau FGD misalkan. Untuk meyakinkan Anda pribadi ketika Anda harus merancang sebuah aplikasi. Tadi contohnya kinerja karyawan. Anda harus melakukan interview. Ke siapa interviewnya? Otomatis ke bagian-bagian terkait. Misal HRD atau si owner. Bagaimana sih, apa sih kinerja karyawan menurut HRD? Gitu ya. Apa sih yang Anda butuhin? Terus bagaimana datanya? Oh, datanya ada di bagian administrasi. Berarti Anda harus interview ke bagian administrasi misalkan. Nah, untuk memastikan apakah kriteria-kriteria yang udah Anda dapat itu bisa berguna dengan baik, Anda harus survei. Survei untuk apa? Untuk mencari tahu bagaimana hasil penilaian dari setiap user atau setiap orang di dalam perusahaan tersebut atau setiap karyawan. Sehingga kriteria, subkriteria, bahkan instrumen-instrumen yang sangat detail itu Anda bisa dapatkan dari hasil tersebut. Anda kurang yakin karena bisa jadi yang ngisi satu orang bisa 2-3 survei yang Anda isi misalkan. Anda bisa observasi, bisa terjun langsung ke lapangan, bisa tanya. Gitu. Oh, tanya berarti kita bisa tinjau secara wawancara dong. Boleh, silakan. Untuk memastikan bahwa data yang akan Anda dapat itu memang valid. Kan gitu. Nah, itu yang dibilang observasi. Selain itu, observasi juga bisa dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja sesuai dengan prosedurnya. Gitu. Misal, ternyata kita akan memuat di situ mendata karyawan, menentukan kriteria, memasukkan bobot, segala macam. Nah,
Untuk memastikan langkah-langkah proses-proses yang ada di dalam sistem tersebut, kita perlu ke lapangan. Kita lihat apakah memang dibutuhkan bobot-bobot tertentu. Kita bisa lihat kinerja orang, kita bisa lihat presensi orang, dan seterusnya lah. Nah, itu yang dibilang observasi. Oh, ternyata Anda perlu diskusi lebih lanjut berdasarkan data yang Anda dapat. Dengan siapa? Dengan para pimpinan, misalnya kepala bagian. Ya monggo, bisa dalam bentuk workshop, bisa dalam bentuk FGD misalkan. Untuk apa? Untuk mengetahui dan untuk memastikan bahwa kebutuhan Anda adalah valid. Contoh, ketika Anda dapat, ternyata Anda di situ membutuhkan data karyawan yang signifikan. Nah, Anda bisa pastikan di forum itu atau di workshop tersebut, misalkan, apakah karyawan yang akan kita gunakan itu karyawan tetap, karyawan kontrak, atau karyawan honorer misalkan. Kalau karyawan kontrak, apakah semua data karyawan kontrak bisa kita ambil dari semua bagian misal. Nah, itu yang dibilang diskusi. Gitu. Nah, lalu apakah diskusi itu bisa bermanfaat? Sangat bermanfaat. Kalau memang itu untuk memastikan Anda dari data-data yang tadi. Nah, cara lain bagaimana? Ya, berdasarkan dokumen yang Anda dapat, ya Anda tinggal bisa menganalisis dokumen. Contoh kemarin saya yang lakukan adalah saya akan kunjungan lapangan. Ini terlepas dari aplikasi, karena kebetulan saya tidak membuat aplikasi, tapi saya hanya melakukan survei. Saya hanya melakukan observasi. Gitu ya. Ketika saya akan melakukan observasi, saya bermodal apa? Saya observasi ke sekolah. Saya memiliki rapot pendidikan, gitu. Sehingga rapot-rapot sekolah itu, gitu ya, rapotnya si sekolah, saya sudah print. Saya pelajari. Nah, itu namanya analisis dokumen. Saya lihat di situ misalkan ada kriteria manajemen kepemimpinan instruksional. Salah satunya di sini bicara tentang kinerja kepala sekolah. Di situ apa sih poinnya? Oh, ternyata nilainya sekian, 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 sekian. Kenapa nilainya sekian? Di situ ada instrumennya. Ada sub kriterianya lagi. Instrumennya ini. Oh, ternyata instrumen ini lemah, instrumen ini kuat, oh instrumen ini bagus. Gitu. Tapi kita tidak tahu apa yang ada yang dilakukan di instrumen itu oleh si kepala sekolah. Tapi kita tahu bahwa ini yang lemah, ini yang kuat, dan seterusnya. Nah, itu kita analisis. Sehingga pada saat saya datang, saya tanya bahwa berdasarkan rapot pendidikan, sekolah A memiliki kemampuan literasi yang sekian persen. Ternyata dari sekian persen ini ada tingkat kesalahan. Siswa yang jumlahnya yang mampu hanya sekian persen. Siswa yang rata-rata hanya sekian persen. Siswa yang jauh di bawah hanya sekian persen. Kenapa sekian persen? Ternyata ada pengaruh dari model pembelajaran, metode pembelajaran, alur pembelajaran, dan seterusnya. Ternyata ada pengaruh dari lingkungan sekolah, kompetensi guru, manajemen kepala sekolah, manajemen sekolah secara umum, dan seterusnya. Sehingga poin-poin itu saya sampaikan ketika saya survei, ketika saya observasi kepada kepala sekolah, kepada guru. Ini loh tingkat kelemahan dari sekolah ini. Nah, bagaimana untuk meningkatkan ini supaya lebih baik? Saya berdasarkan referensi-referensi dan berdasarkan panduan-panduan, saya telaah lagi. Harusnya begini. Itu dalam bentuk diskusi. Sebelumnya saya lakukan analisis. Nah, dari situ jadi saya tahu. Jadi ketika kita akan merancang sama. Makanya saya ketika ada orang bertanya, Pak, saya mau bikin aplikasi begini. Ya, pasti saya paling pertama saya tanya. Ya, saya melakukan interview pasti kan, berarti kan. Kebutuhannya apa, bla 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 bla. Survei saya lakukan nggak? Tidak. Karena ini hanya misalkan aplikasi yang simple gitu ya. Artinya tidak mengangkat objek yang lebih besar misalnya. Ya sudah, observasi ya saya pasti lakukan. Oke Pak, saya lihat dulu kira-kira lingkupnya sampai sejauh mana. Kalau tadi dibilang berkaitan dengan karyawan, nah
kira-kira data karyawannya apa sih? Apa sih poin-poin data karyawan? Dilihat dulu. Oh, barang, data barangnya apa sih? Berapa jumlah barang, berapa yang akan kelola, berapa jumlah user, dan seterusnya. Dari observasi yang saya lakukan, saya nemu data. Nah, data-data ini, dokumen-dokumen ini saya tanyakan langsung, saya diskusikan langsung kepada pihak-pihak yang berwenang. Baik yang punya dana, baik yang punya kebijakan, baik yang punya keputusan, termasuk mungkin salah satu atau contoh pengguna. Benar nggak kira-kira kebutuhannya A, B, C, D? Oh iya Pak, gini. Baru ketahuan. Dipastikan di dalam diskusi tersebut. Ini yang dibilang workshop. Boleh workshop secara resmi? Boleh, silakan untuk mencari tahu. Contoh yang gampang ginilah. Provinsi DKI Jakarta membuat aplikasi PPDB DKI berbasis web misalkan. Nah, sebelum aplikasi itu jadi atau ketika itu dibuat, itu kan pasti dirapatin dulu. Memastikan tingkat kebutuhan. Dengan siapa? Ya dengan Dukcapil, dengan Dinas, dengan Sudin, dan seterusnya. Itu yang dibilang. Bahkan bisa jadi di workshopin. Kenapa? Karena untuk menentukan kriteria-kriteria tertentu. Ternyata kriteria yang dipakai adalah KJP, KIP. Oh, ternyata kriteria yang dipakai adalah disabilitas misalkan. Nah, itu kan perlu dipahami. Biar apa? Biar satu persepsi. Nah, baru Anda lakukan analisis dokumen. Itu caranya. Jadi cuma ada beberapa cara ketika Anda melakukan pengumpulan kebutuhan. Setelah Anda dapat kebutuhan tadi, Anda sudah kumpulkan, baru Anda cek and recheck. Pastikan kebutuhan yang Anda sudah dapat itu sesuai dengan spesifikasi yang akan diharapkan. Tolak ukurnya jelas, relevan, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Gitu. Jadi bagaimana spesifikasinya, bagaimana mengukurnya, bagaimana relevansinya, bahkan sampai konsistensi. Konsisten itu artinya stabil. Artinya apakah kebutuhan yang kita dapat ini konsisten datanya. Oh enggak, data ini bisa berubah karena berkaitan dengan target jumlah. Oke, target jumlahnya berapa? 48. Setelah 48 tidak ada kan? Tidak, ya berarti konsisten di 48. Gitu. Jangan ketika kita bilang target datanya dalam 48, besok bilang 50. Nah, itu namanya nggak konsisten. Gitu. Itu yang bilang konsisten. Lalu kita bisa tentukan juga nanti urutkan berdasarkan skala prioritas. Itu yang dibilang namanya evaluasi. Jadi bukan evaluasi dari penerapan yang sudah ada, bukan. Tapi kita mencermati kebutuhan yang sudah kita dapat. Gitu. Kita mencermati itu. Sehingga bisa jadi kita sudah mengklasifikasikan kebutuhan. Selain klasifikasi fungsional dan non-fungsional, ada kebutuhan ini terkait dengan pengguna, ini terkait dengan manajemen, ini terkait dengan interface, ini terkait dengan sistem misalkan. Itu udah jelas tuh semua. Setelah kita evaluasi, baru kita melakukan validasi. Memastikan bahwa kebutuhan yang sudah kita cermati tadi benar-benar selaras. Apa maksudnya selaras? Sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Anda mau mengukur kinerja karyawan. Apakah gaji perlu? Misalkan. Oh, nggak perlu. Ya berarti jangan dipakai. Gitu. Karena nggak relevan. Karena belum tentu gaji yang besar itu menentukan kinerja yang baik. Misal. Jadi selaras. Gitu. Oh, Anda berdasarkan ternyata begitu ngumpulin data, ada satu faktor misal kerja tim. Gitu. Nah, apakah kerja tim ini akan mumpuni dengan apa yang akan diharapkan? Oh, enggak. Kalau enggak ya jangan. Jadi pastikan yang sudah Anda cermati tadi, kebutuhan yang sudah Anda dapat, yang sudah Anda catat itu selaras dengan maksud daripada sistem. Di sini dibilang keselarasan dengan tujuan bisnis, maksudnya bukan untung rugi, bukan. Tapi apakah kebutuhan itu mendukung tujuan yang mau dicapai? Di sini ditulis misi dan visi bisnis. Apakah keuntungan? Bukan. Gitu. Bisnis di sini maksudnya bukan bisnis dari sisi ekonomi, gitu ya. Jadi harus selaras ya.
Terus apakah kalau kita sudah dapat kebutuhan tadi itu bisa direalisasikan dengan baik? Loh, kenapa bisa direalisasikan dengan baik? Kan padahal kalau sudah ada kebutuhan ya wajib direalisasikan. Tidak, tetap harus kita tanyakan apakah ini mudah dicapai? Apakah ini gampang? Bagaimana kurun waktunya untuk memenuhi kebutuhan tadi? Atau bagaimana sumber daya yang kita miliki? Anda pengen bikin kinerja karyawan, gitu. Salah satu kebutuhannya adalah mengukur tingkat kinerja berdasarkan presensi, misal. Nah, ternyata presensi, apakah kita bisa mendapatkan data presensi itu dalam waktu cepat, misal. Apakah semua presensi yang sudah kita dapat itu kita bisa tarik datanya dalam sewaktu-waktu? Loh, kenapa harus bisa sewaktu-waktu? Karena itu akan berkaitan dengan server, gitu. Server itu bagian dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya. Jaringan internet itu bagian dari sumber daya perusahaan. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini mudah untuk direalisasikan? Apakah cepat untuk direalisasikan? Nah, itu hal yang simpel. Nah, kalau yang agak rumit, data. Kita butuh data karyawan, misalnya. Apakah data karyawan ini bisa kita tarik sedemikian rupa? Atau kalaupun dibatasi, apa batasannya? Kalaupun sudah dibatasi, terus apakah bisa direalisasikan? Artinya kita bisa tarik secepat mungkin, misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu perlu diperhatikan juga itu. Nah, setelah kita tahu, baru kita pastikan kepada pemangku-pemangku kepentingan. Manajer-manajer, bos-bos, dan seterusnya, terutama yang memiliki dana, misalkan. Kenapa? Karena walaupun kita sudah punya pertimbangan, tetap keputusan terakhir adalah di mereka. Apakah mereka setuju dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita sudah miliki? Tentunya kita harus pertimbangin resiko yang mungkin muncul ketika kebutuhan itu ada. Apa sih yang dimaksud dari risiko? Ya, kalau kebutuhan itu terpenuhi, apakah ada masalah? Contoh, kita butuh data. Data itu kita tarik dari server. Pada saat kita tarik, kita nggak bisa semuanya karena datanya itu di situ ratusan ribu bisa. Atau ribuan atau ratusan. Kalau kita tarik cuma 10 biji, 100 biji misalkan. Apakah itu nanti akan bermasalah dengan sistem? Nah, itu kan tingkat resikonya harus dipikirkan. Misal ya. Terus kita pertimbangkan juga kelengkapannya gitu. Artinya kalau kita sudah ambil data-data tadi, apakah ada hal-hal lain yang mungkin terlewat kita tidak bisa pertimbangkan? Baru kita uraikan di situ, baru kita validasi. Intinya ketika Anda sudah kumpulin, Anda cermati itu memilah dan memilih, lalu divalidasi. Gitu. Divalidasi berdasarkan apa? Ya berdasarkan rincian ini. Apakah selaras, apakah relevan, apakah disetujui, gitu. Apakah beresiko misalnya. Setelah Anda validasi kebutuhan itu, baru Anda dokumentasikan. Dokumentasi itu dimaksudkan untuk membuat catatan-catatan tertentu sehingga Anda punya dokumen yang terarsipkan. Kalau terjadi kasus-kasus tertentu, Anda bisa buka kembali dokumen itu. Terus bagaimana melakukan dokumentasi kebutuhan? Anda bisa lakukan dengan berbagai tools. Anda bisa dokumentasikan dengan berbagai klasifikasi. Bebas sebetulnya. Makanya di sini kasih contoh, bisa format dokumen itu dalam bentuk spesifikasi yang detail, dalam bentuk use case, dalam bentuk diagram alir atau apa, dan lainnya. Kan itu bisa digambarkan. Atau catatan kecil biasa, boleh nggak? Boleh. Gitu. Pastikan itu disertai dengan kelengkapan data. Contoh ginilah yang paling gampang. Kita jarang membuat jurnal-jurnal ketika kita mengcoding. Misal ternyata di situ butuh codingan atau modul simpan, cetak, edit, apa segala macam. Dalam satu form itu berisi sekian modul. Nah, apakah Anda pernah mencatat modul-modul yang ada di situ itu adalah modul apa aja? Misal Anda punya jurnal harian gitu. Hari ini bikin form
form data karyawan. Modulnya adalah 1 koneksi misalkan. 2 ini, 3 ini, 4 save, 5 edit. Kita nggak pernah bikin itu. Sehingga kalau terjadi trouble, kita bisa buka catatan. Oh ternyata waktu itu di form ini itu ada modul tentang koneksi. Pantesan ketika kita bangun lagi itu terjadi kegagalan. Ternyata modul koneksinya belum kita taruh misal. Nah itu kan berkaitan dengan dokumentasi yang dipakai. Ya. Lalu bagaimana aksesnya? Terus pastikan juga ketika dilakukan pembaruan-pembaruan, revisi-revisi, itu juga Anda bisa catat dengan baik. Gitu. Yang paling penting lagi adalah security. Jangan sampai dokumen ini tidak memiliki backup yang baik. Sehingga kalau terjadi sesuatu, sudah tidak ada yang punya lagi arsip. Gitu. Kelemahan perangkat lunak salah satunya adalah pengarsipan. Jarang perangkat lunak yang mendetailkan pengarsipan secara detail. Gitu. Contoh, ketika kita sudah bikin aplikasi, misal siapa yang buat, siapa timnya, siapa yang meng-ACC, gitu misalkan. Kapan di ACC, kapan launching, kapan dibangun, kapan bikin form ini, kapan bikin form ini. Nah, itu dokumentasinya kurang. Karena dianggap hal ini bertele-tele, sebetulnya enggak. Ini kan bagian dari RPL. Kenapa RPL itu menjadi solusi dari masalah-masalah perangkat lunak? Karena memang RPL mendetailkan secara gamblang semua yang dibutuhkan oleh orang untuk membangun sebuah aplikasi atau sistem. Nah itu kalau sistem-sistem yang kecil-kecil. Bagaimana kalau sistem yang besar? Skala perbankan misalkan, Anda bikin aplikasi mobile banking, tombolnya masih simple. Kalau kita lihat, kita buka tombolnya simple, cuman ada transaksi A, B, C gitu. Tapi ketika itu kita uraikan lagi, dasarnya juga banyak gitu. Coba Anda lihat deh, salah satu contoh aplikasi mobile banking, terus Anda pahami atau Anda cermati, kira-kira kalau Anda berhayal gitu, berangan-angan, kalau itu belum ada, terus kita mau membuat analisa kebutuhan terhadap aplikasi itu, kira-kira banyak nggak rinciannya? Pasti banyak. Nah, itu di tahap dokumentasi. Tahap yang terakhir adalah tahap meninjau. Artinya Anda melihat kembali. Gitu. Apakah setelah Anda putuskan, setelah Anda fix, Anda ketok palu, terus Anda diskusikan dengan si owner, gitu. Persepsinya udah sama, baru Anda refleksi, Anda ulas untuk memastikan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Kan setelah analisis kebutuhan, desain misalkan. Jadi ini harus fix, benar-benar fix. Terus bagaimana melakukan ini dengan baik? Otomatis Anda harus melakukan komunikasi yang baik kepada pemangku kepentingan. Anda harus mendapatkan feedback. Feedback itu masukan ketika Anda sudah ulas. Kita akan butuh ini loh, yang fungsional ini, yang non fungsional ini. Mungkin ada masukan, nah itu feedback. Yang tadi udah kita putuskan harus mendapatkan agreement yang bagus. Persetujuan untuk mengkonfirmasi ulang dari apa yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai setelah kita menguraikan ini loh kebutuhannya, oke, tapi tidak ada cap, tidak ada tanda tangan. Jadi kalau nanti diulas, loh waktu itu kan udah pernah. Nah itu jadi miss jadinya. Jika terjadi revisi tertentu, perubahan-perubahan tertentu, itu pun harus dilalui dengan not-not yang baik. Catatan-catatan yang baik di dalam dokumentasi tadi. Nah yang terakhir, kenapa diperlukan meninjau kebutuhan ini? Supaya seluruh stakeholder yang terkait, seluruh pemangku kepentingan yang terkait, bahkan siapapun usernya, itu memiliki persepsi yang sama. Pemahaman yang sama bahwa tujuan aplikasi ini dibuat untuk ini. Permasalahannya ini. Kebutuhannya ini.
Oke, baru desain. Begitu. Jadi sebetulnya nggak sembarangan. Rumit ya? Ya rumit memang. Apakah dilakukan oleh setiap konsultan misalkan? Ya Anda boleh cross check dah. Gitu. Kalau Anda bekerja di konsultan, Anda tanya, apa yang kita lakukan atau bagaimana konsultan melakukan analisis kebutuhan? Tanya aja, apa sih poin-poinnya? Oh, nggak ada, ada tapi nggak sedetail ini. Ya, berarti masih melakukan analisa kebutuhan yang baik. Tapi kalau cuma datang doang, tengok, tanya kebutuhan ini, apa sih yang dibutuhkan sama user, begini doang, udah. Tidak terdokumentasi dengan baik, tidak ada catatan, tidak ada seterusnya. Sehingga nanti kalau mau diulas pada saat desain, bingung. Waktu itu ngapain ya? Kalau ini udah clear, baru kita melangkah ke tahap desain. Gitu. Nah, itulah langkah-langkah ketika kita menentukan kebutuhan. Jadi, mulai dari kita ngumpulin, mulai kita mengevaluasi, bahkan sampai kita mendokumentasikan dan meninjau. Jadi ngumpulin, evaluasi, validasi, dokumentasi, tinjau. Itu langkah-langkah yang perlu disiapkan ketika Anda melakukan analisis kebutuhan. Itu poinnya banyak tuh nanti. Fungsional bagaimana, non-fungsional bagaimana. Terus apa yang perlu dikumpulkan di dalam hal ini gitu ya. Nah, kalau koridornya adalah kebutuhan fungsional, berarti yang harus Anda cari adalah, karena fungsional itu kan terkait dengan aplikasi tadi, bukan pendukung. Kalau pendukung non-fungsional. Apa sih yang perlu dilihat? Bagaimana OS-nya, bagaimana interaksi user, bagaimana proses bisnis. Lagi-lagi bisnis di sini bukan bicara ekonomi, tapi bagaimana cara kerja atau kinerja sistem atau aplikasi itu secara berurutan. Ingat, berurutan, bukan ngacak. Makanya proses bisnis itu dibilang alur kerja atau prosedur. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 jelas. Apa sih alur kerjanya? Bagaimana sistem itu bekerja? Gitu. Bicara sistem, penginputan data karyawan, habis itu ngapain? Transaksi apa? Nah, itu alur kerjanya harus dituangkan dengan bagus. Itu yang dibilang proses. Anda harus tahu itu. Proses bisnisnya apa? Antar mukanya bagaimana? Karena antar muka ini juga penting gitu. Interface. Terus bagaimana integrasi? Integrasi yang dimaksud kalau aplikasi yang kita bangun itu akan melibatkan sistem lainnya. Aplikasi lain. Contoh kita bikin aplikasi Sika. Aplikasi Sika itu ternyata terkait dengan aplikasi pembayaran. Nah, itu kan perlu dipikirin. Bagaimana integrasi dari aplikasi pembayaran ke aplikasi Sika. Narik datanya itu. Gitu. Terus yang perlu dipikirkan lagi adalah output. Output apa yang diharapkan dari aplikasi yang Anda bikin? Luarannya bagaimana? Informasi yang ingin disampaikan itu apa? Jadi jelas. Nah, itu harus dikumpulin gitu loh. Nggak sembarangan gitu. Termasuk bagaimana Anda melakukan penyimpanan, bagaimana mengolah transaksi, bagaimana melakukan terjadi error, bahkan kalau Anda mau melakukan update. Jangan kalau mau melakukan update, Anda harus bongkar aplikasi. Gitu. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting gitu. Itu yang harus dikumpulin. Semua kebutuhan data, baik yang fungsional maupun non-fungsional, perlu dipikirkan dengan baik. Hal-hal apa aja yang perlu dipikirkan? Yang pertama adalah bagaimana sistemnya. Bagaimana interaksinya, bagaimana proses bisnis, bagaimana interface, bagaimana integrasi, bagaimana luaran, bagaimana penyimpanan, transaksi, error, dan update-nya. Itu penting. Harus Anda dapat. Makanya kalau Anda kemarin nanya judul gitu ya. Saya selalu yang pertama pasti masalah. Habis itu tujuan. Habis itu cara kerja. Kenapa? Ketika Anda menguraikan cara kerja, itu akan berkaitan dengan proses.
gitu. Kadang kalau masih saya kurang jelas, saya tanya yang pakai siapa. Saya nggak tanya sistem karena saya yakin Anda pasti bikinnya pakai Windows kan misalkan gitu ya, atau bikinnya pakai aplikasi NetBeans misalkan dan seterusnya. Nah terkadang saya tanya tujuannya apa? Oh nanti akan mengeluarkan akan begini Pak. Oh, berarti akan ketahuan tuh output yang dihasilkan. Saya tidak tanya integrasi. Kenapa? Karena kita sebisa mungkin yang akan kita rancang itu karena bentuknya adalah prototype, kita model, ya untuk sementara kita tidak mengintegrasikan dengan sistem lain. Karena kalau mengintegrasikan dengan sistem lain, oh repot. Tapi kalau nanti Anda bikin proyek, ya Anda harus pikirkan bagaimana integrasinya. Nah, terkadang saya tanya detail lagi, bagaimana interface-nya? Penyimpanan saya tidak tanya, gitu, karena berkaitan hanya sebatas judul. Tapi kalau itu proyek, nah, harus ditanya. Error saya sering tanya, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana? Belum dijawab, udah, Pak saya ganti judul aja deh. Nah, berarti kan Anda nggak paham apa yang Anda akan cari gitu loh. Nah, ini perlu ya. Jadi saya ulangi, bagaimana sistem, user, alur, interface, integrasi, output, penyimpanan, transaksi, error, update. Ya. Itu kalau yang fungsional. Kalau yang non, nah ini beda lagi. Karena non itu kan pendukung. Kalau pendukung berarti yang harus Anda cari adalah bagaimana kinerja, security, skala, ketersediaan, ketahanan, portabilitas, gitu ya. Pemeliharaan, maintenance, bahkan sampai user experience gitu ya. Kadang-kadang user experience ini harus diambil berdasarkan ketika itu dari implementasi biasanya, tapi berdasarkan survei-survei tertentu gitu. Atau mungkin kalau itu sudah pernah ada dari contoh yang lain, nah itu biasanya suka diminta. Misalkan saya pengen saya pengen mengoperasikan atau membuat aplikasi ojek online gitu ya. Sudah ada Gojek, sudah ada Grab. Saya mau menciptakan aplikasi baru. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang sudah ada bagaimana. Ditanyalah pengguna, ditanyalah si pembuat misalkan. Interoperabilitas, gitu. Kemampuan sistem untuk berfungsi dengan baik bersama sistem lain ini yang kaitannya dengan integrasi tadi. Keandalan sudah pasti. Nah, ini penting ditanya, penting dicari. Gitu. Dan harus dicatat. Gitu. Karena harus jelas. Karena kebutuhan-kebutuhan ini yang harus kita selesaikan di tahap berikutnya. Kalau berkaitan dengan fungsional, pasti akan larinya ke desain. Tapi kalau non-fungsional, pasti larinya ke tahap pengadaan perangkat biasanya. Nah, kalau pengadaan perangkat, biasanya adanya di tahapan SDLC. Gitu. Di prototype ada nggak? Tidak ada. Di V-model ada nggak? V-model kuasa tidak ada. Spiral ada nggak misalnya? Nah, biasanya itu di SDLC, System Development Life Cycle. Nah, itu ada 10 tahapan, salah satu di dalamnya adalah pengadaan perangkat keras. Kalau kita bicara kebutuhan non-fungsional. Oh, ternyata kebutuhan-kebutuhan ini bisa diadakan di tahapan tertentu, di model tertentu. Boleh nggak? Boleh, silahkan aja. Yang jelas, untuk kebutuhan non-fungsional yang perlu dilirik adalah kinerja, keamanan, skalabilitas, ketersediaan, ketahanan, portabilitas, pemeliharaan, interoperabilitas, user experience, keandalan. Nah, ini menjadi penting nih. Kok rumit ya? Wah, kalau bicara analisis kebutuhan mah rumit. Jangankan analisis kebutuhan, analisis masalah aja orang kadang-kadang ketika awal itu rumit. Kenapa? Analisis masalah itu bisa diuraikan secara detail sehingga akan ketemu di paling bawah adalah akarnya.
Nah, akarnya itu yang harus dipecahin. Nah, bagaimana cara mecahin akar? Barulah muncul solusi-solusi. Setelah konsep solusi itu muncul, baru kalau kita mau mengadakan solusi ini, baru kita analisis kebutuhan kita apa sih, baik yang fungsional atau non fungsional, baru dijabarkan kembali. Itu baru analisis masalah dan kebutuhan. Habis itu ngapain? Desain. Nah, desain juga pecah ke beberapa bagian tuh. Gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau ada sebuah lembaga perusahaan yang salah satunya ingin membuat sebuah aplikasi, nah apa sih yang perlu dilirik gitu? Bicara fungsional, ya harus diuraikan bagaimana pendaftaran anggota, login, tampilan. Ini fungsional, interface, interaksi, dan seterusnya. Ini harus dideskripsikan secara detail kebutuhannya. Contoh, ternyata ada fitur pendaftaran pengguna, memungkinkan pengguna baru untuk mendaftar dan membuat akun. Ini fungsinya. Jadi apakah, kenapa dibilang kebutuhan fungsional? Karena ini bicara tentang kinerja sistem. Alur, apa alur pertama? Daftar, register. Setelah diregister ngapain? Login. Setelah login ada menu utama. Apa menu utama di situ ditampilkan? Dan seterusnya. Ternyata di menu utama itu ada beberapa menu A, B, C, D, E. Nah, apakah A, B, C, D, E itu udah mumpuni terhadap sistem? Nah, ini harus didetailkan secara lengkap. Jadi jangan ketika Anda bikin aplikasi, login, begitu login tampilnya cuma satu form. Habis itu logout. Ya ampun, saya bilang. Saya ketawa kemarin itu. Gitu. Sampai, ya bukan ketawa juga sih, sampai kesel saya bilang. Masa aplikasi cuma satu form? Beneran satu form. Habis login, tampilannya satu form. Pakainya apaan? Aplikasinya aplikasi ini gitu. SPK tentang ini, metodenya ini. Satu form doang. Saya bilang gila ya, saya bilang gitu. Bagaimana master datanya? Enggak, nanti begitu diklik ini simpan, ini akan jadi data ini, data ini. Saya bilang astaga. Ya, saya sih maklumi gitu. Kalau secara konsep, ya mungkin yang bersangkutan programming misalkan. Mungkin yang bersangkutan ahli dari struktur data atau ahli dari sistem basis data gitu. Tapi kalau kita bicara konsep gitu, konsep itu kan semuanya harus tercakup gitu loh. Kalau bicara struktur data, katanya ahli struktur data. Sekarang kalau kita bicara satu form, struktur datanya bagaimana gitu. Satu form itu isiannya ABCD, ada 50 isian misalkan. Apakah 50 isian itu masuk ke dalam satu tabel? Terus bagaimana strukturnya gitu? Kan jadi lucu gitu. Oh, nanti dipecah. Begitu diklik itu kepecah jadi 3 tabel. Kalau jadi 3 tabel, mana ID-nya? Siapa primerinya, siapa second, siapa yang jadi tamu, dan seterusnya. Harus jelas gitu. Saya bilang, udah, nggak saya pakai. Nggak bisa begitu. Di samping, lucu. Login, tampil satu form, logout. Nah, saya bilang, gila. Saya bilang, udah nggak bisa begini. Nah, ganti. Nggak saya pakai. Minimal begitu login, ya kan tadi kita bilang interface dengan pengguna bagaimana, ya paling nggak ada menu, misal menunya A B C D. Oke, begitu diklik A muncul apa, oh ternyata ini dulu, bukan begitu diklik A langsung hitung, bagaimana cara menghitungnya, apa yang dipanggil datanya dan seterusnya. Aduh, saya bilang, saya geleng-geleng, saya bilang gila, udah nggak sampai kira ya. Itu bicara kebutuhan. Belum lagi non fungsional. Kalau non fungsional udah jelas ya, ini berkaitan dengan pendukung. Pendukung itu harus dijelasin, harus didetailkan secara ini, dan jangan lupa langkah-langkah tadi, kumpulin, evaluasi, validasi, dokumentasi, tinjau ulang. Jadi nggak hanya ngumpulin, semua dieksekusi, jangan. Belum lagi nanti kalau kita bicara anggaran, waduh repot juga. Semua dieksekusi, anggarannya tidak mumpuni, gagal lagi, kan gitu. Ya, begitu kira-kira.
Itu gambaran tentang analisis kebutuhan perangkat lunak. Monggo sampai situ 2110. Sampai situ ada yang mau tanya? Monggo silakan. Jelas ya? Karena ini minimal taruhlah Anda nggak pakai karena Anda bikin prototipe, Anda bikin model gitu ya, Anda bikin mainan gitu ya, Anda nggak akan pakai mungkin gitu. Ya minimal Anda tahu teorinya gitu, tahu teorinya, paling tidak kalau itu keluar di ujian Anda tahulah gitu. Apa sih kebutuhan fungsional, apa sih kebutuhan non fungsional, terus bagaimana sih cara ngumpulin kebutuhan dan seterusnya ya. Betul. Kalau saya yakin ketika Anda nyusun tugas akhir ini kan nggak akan terpakai nih. Betul. Kepake tapi mungkin beberapa poin, tidak semuanya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya coba all aja deh. Di GCR dan di LMS itu saya sudah taruh latihan, ya. Latihannya itu saya tidak ambil kebutuhan fungsional dan non fungsional, tapi yang saya ambil adalah proses bisnis. Kenapa ini yang saya ambil? Anda sudah mengerti perangkat lunak, Anda sudah mengerti RPL, Anda sudah memahami model perangkat lunak, dan Anda sudah mencermati analisa kebutuhan 4 materi, beranjak ke materi kelima tentang UML. Nah, setidaknya Anda harus tahu dulu proses bisnis apa yang akan Anda buat di dalam sistem tersebut. Jadi dari judul itu Anda coba jabarkan kira-kira proses bisnisnya apa. Proses-prosesnya apa aja sih? Atau kinerjanya apa aja? Atau alur kerjanya apalah yang paling gampang? Gitu ya. Anda uraikan. Wah susah Pak. Ya sudah, coba Anda berhayal kira-kira form apa yang akan Anda buat. Misal, pertama form ini, kedua form ini, ketiga form ini. Nah, yang paling gampang, satu form, satu proses. Dah, gitu aja. Kalau Anda memang puyeng misalkan. Pak, saya mau bikin form login. Berarti ada proses login. Nah, untuk login kita kesampingkan. Kesampingkan dulu login. Habis login apa? Oh, menu utama. Berarti ada proses di dalam menu utama itu apa aja. Anda mau uraikan itu, boleh. Begitu diklik ini, muncul form lagi. Apa formnya? Form A. Nah, Anda detailkan. Nah, itu berarti proses A. Nah, itu supaya mudah. Kalau Anda bingung untuk menjabarkan kira-kira proses bisnisnya apa sih gitu. Jadi proses bisnis di sini bukan berkaitan dengan ekonomi atau keuangan, bukan. Tapi apa saja atau proses-proses apa saja yang akan dilakukan oleh sistem, oleh aplikasi itu. Gitu. Nah, itu perlu Anda detailkan. Nah, itu Anda uraikan dalam bentuk dokumen, lalu Anda convert ke dalam PDF, lalu Anda kumpulkan lewat LMS. Jangan lupa, biasakan kalau Anda mengerjakan latihan 1, ada judul. Anda mengerjakan latihan 2, berarti akan ada uraian masalah. Anda mengerjakan latihan 3, berarti akan ada rincian poin-poin permasalahan. Untuk latihan 4, supaya enaknya paling gampang, di bawahnya Anda tulis lagi. Latihan 4, disitulah Anda uraikan proses bisnisnya. Jadi sinkron. Oh ternyata latihan 4, sinkron dengan latihan 3, sinkron dengan latihan 2, sinkron dengan judul. Pak, kalau saya bikin latihan 4-nya aja boleh nggak? Boleh. Gitu. Artinya tidak dilarang. Gitu ya. Tapi pastikan judul nempel. Supaya akan ketahuan, oh judul Anda ini ternyata prosesnya ini. Jangan judulnya tidak ditulis, Anda uraikan prosesnya aja gitu. Saya kan nggak tahu apakah proses ini benar sesuai dengan judul gitu. Makanya di situ saya tulis buatan detail proses bisnis sesuai dengan judul tugas RPL. Paling nggak judulnya ditempel. Ya. Gitu ya, paham ya? Oke. Paham, Pak. Ini Anda buang ke sini.
Anda kumpulkannya di LMS. Kenapa dikumpulkan di LMS? Supaya saya tahu. Kalau Anda kumpulin, nah ini udah ada ngumpulin nih, Aldi Aldiansah, urutan pertama. Jadi saya mau urutkan 1 sampai 10, poinnya 10, 11 sampai 20, poinnya 9, 21 sampai sekian, poinnya 8, sisanya poinnya 7 dan seterusnya. Begitu LMS ke close atau Anda nggak bisa akses LMS, berarti Anda buangnya ke GCR. Di sini paling minim 7, berarti GCR minus 1, 6. Gitu. Dan seterusnya. Jadi nanti akan ada variasi, gitu. Variasi poin lah. Gitu ya. Nah, pastikan ketika Anda kirim, jangan begitu baru upload file, belum klik tombol kirim, belum ada tulisan pengiriman berhasil, Anda sudah screenshot. Jangan. Kenapa? Bisa jadi begitu Anda screenshot, terus Anda kirim, gagal. Anda udah punya screenshotnya, sementara screenshot awal, bukan screenshot keberhasilan. Makanya di GCR saya bilang, silakan screenshot hasil pengiriman. Jawabannya LMS. Yang di screenshot adalah pengiriman berhasil. Lalu kirim hasil screenshot tadi di sini. Hanya untuk backup data bahwa Anda sudah mengirimkan latihan. Gitu ya. Contoh misalkan screenshot. Misal oh ini mah PDF. Oh iya. Nah, ini mah soalnya. Ada screenshotnya ya. Jadi upayakan screenshotnya. Artinya saya punya dokumen. Walaupun Anda ngumpulin di LMS, kalau LMS itu bermasalah, artinya saya punya backupnya. Oke, itu terkait dengan tugas ini. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Dari saya penjelasan dari Bapak cukup jelas sih Pak. Oke, silakan yang lain mungkin. Tidak ada Pak, jelas Pak. Cukup ya. Jangan nanti ada yang tanya lagi, Pak, saya masih bingung judulnya begini. Astaga, kayak tadi. Pak, kalau saya mau bikin, ini contoh gampang nih. Aplikasi SPK tentang jual beli barang bekas. Iya, apanya? SPK apanya? Iya, tentang jual beli barang bekas. Iya, saya tahu jual beli barang bekas yang dijual beli. Maksud saya SPK tentang apa gitu kan. Apanya tentang jual beli tadi? Iya, bagaimana menentukan penjualan dan pembelian. Contoh barang bekasnya apa sih? Plastik, ini besi apa segala macam. Udah saya to the point, mohon maaf misalkan bukan bukan berkaitan dengan Sarah ya, maksud saya bilang Madura misalkan. Iya Pak itu. Sekarang gini logikanya. Kalau aplikasi itu jadi, terus Anda tanya, mau nggak pakai aplikasi ini? Pasti jawabannya tidak. Terus kalau tidak, ngapain dibuat? Gitu loh. Kan aneh gitu. Jadi ya saya ulas lagi, makanya saya tanya, materi 1 baca, materi 2 baca, materi 3 tengok, gitu. Rekaman kalau sempat dilihat dan seterusnya. Supaya Anda memahami gitu. Karena kalau udah fix, pertemuan 5 kita udah masuk UML. Nah, kalau Anda belum tahu proses-prosesnya, apalagi belum tahu judulnya, waduh repot. Gitu. Ya, kita udah mau merancang, tapi Anda belum ketemu misalnya. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan yang bisa aja. Seperti biasa, on cam, saya mau ambil apa
mau ngambil screenshot, yang bisa aja nggak dipaksain, yang nggak bisa nggak masalah. Dua 29, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, pas, oke 28. Oke, sudah. Silakan menghadap ke kamera semua. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya copy dulu ke dokumen. Ya, kayak gini-gini kan saya selalu arsipkan biar ketahuan gitu kan. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas, yang penting tidak berbau politik. Nah, gitu kan. Oke, 1, 2, nyengir kelas juga boleh, muka jelek juga boleh, bebas. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.